Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kembali proyek kami yang bernama MyMerge. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Irham Ramadan, lalu ada Mbak Catherine, Saya Catherine. lalu ada Mbak Inti, dan Mas Mahendra Dimas yang saat ini sedang berhalangan. Ini kok nggak bisa di-mix. Yang pertama untuk outline dari produk kami. Untuk outline yang akan kami bahas kali ini, yang pertama ada MVP produk, terus ada backlog produk dan prioritasnya, story map, sprint roadmap, di present aja coba. Dia navigasinya di paling bawah kiri kalau nggak salah kan, Pak. paling bawah ya? Coba deh. Di present dulu. Coba yang itu. Oh ya, di sini. Nah. Saya lanjutkan ya. Ada story map. Lanjut. Ada sprint progress, burn down chart, dan yang terakhir ada next sprint. Pertama untuk MVP produk. Seperti yang kita ketahui, MVP produk itu merupakan fitur-fitur yang minimal harus dimiliki oleh suatu produk saat produk itu launching. Yang mana produknya, fitur itu dia memiliki nilai yang dapat menarik konsumen sehingga produknya ini bisa diterima di masyarakat. Adapun MVP produk dari produk MyMerge ini ada pertama fitur login, ada fitur search bar, market fit, filter feature, customer care, promotion banner, card, shipping prediction, referral code, payment gateway, dan search bar. Nah, kalau secara tampilan dasar UI-nya dapat dilihat seperti yang kemarin, masih sangat sederhana ya untuk bentuk dari UI-nya. Di sini ada bagian search bar-nya, ada bagian option-nya, di sini ada saldo buat pembayaran, promo yang bakal digunain buat referral code, terus ada di sini ada bagian banner buat penjualannya, terus di sini ada feed marketnya buat produknya yang akan dijual, terus ada pilihan shipping untuk estimasi atau pelayanan yang digunakan untuk pengiriman, terus ada bagian chartnya dan my account. Nah, ini untuk tampilan website sendiri, yang mana kalau apabila diklik websitenya ini akan menuju ke website dari MyMerge sendiri, yang kalau saya klik ini, dia ada seperti ini, dapat dilihat. Di sini menjelaskan branding konsep dari MyMerge, terus ada komponen profil dari MyMerge sendiri. Di sini ada penjelasan-penjelasan bagaimana fitur servisnya, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan produk backlog dan priority-nya. Dari produk MyMerge ini, dia produk backlog-nya terdiri dari fitur-fitur yang MVP tadi seperti jelaskan. Ada customer login, payment gateway, shopping prediction, market fit, dan lain-lain. Nah, untuk menentukan prioritasnya ini, kami menggunakan metode Moskow. Yang Moskow sendiri terdiri dari pertama, must have, yang mana fitur pada must have ini dia harus dimiliki, kalau enggak, produk nggak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, ada should have, yang mana fitur ini penting, tapi tidak terlalu vital gitu. Lalu ada could have. Di sini could have ini fiturnya baik kalau apabila kita miliki gitu. Dan terakhir ada one have, yang mana fiturnya ini belum terlalu penting atau buru-buru untuk segera di launching. Nah, dari backlog yang bisa dilihat ini, kami menandai prioritasnya berdasarkan label. Apabila di sini ditunjukkan dengan warna hijau, berarti dia prioritas utama fitur kami yang akan kami buat untuk sprint pertama. Lalu kalau untuk prioritas kedua ini, label warna kuning yang bisa dikerjakan di sprint kedua. Dan yang terakhir, ada fitur warna biru, label warna biru yang dapat diprioritaskan atau dikerjakan saat sprint selanjutnya. Nah, dari produk backlog ini kami menuliskan masing-masing user story dan
acceptance kriterianya. Pertama ada user story dari customer login, yang mana sebagai seorang user, saya ingin melakukan login akun dengan praktis dan mudah. Nah, acceptance kriterianya ini berupa user dapat melakukan login aplikasi dengan menggunakan akun Google ataupun Facebook. Lalu ada dari payment gateway, yang mana user story-nya berupa sebagai seorang user, saya ingin melakukan pembayaran untuk pembelian merchandise dan bersifat fleksibel dan variatif. Nah, di acceptance kriterianya ini, maka pembayaran yang dilakukan user dalam membeli merchandise ini bisa dilakukan dengan m-banking, wallet, atau pembayaran di minimarket terdekat. Lalu ada shipping prediction. Fitur shipping prediction ini memiliki user story berupa sebagai seorang user, saya ingin mendapatkan estimasi dan biaya waktu pengiriman untuk merchandise yang saya beli dari lokasi penjualan ke lokasi pembeli. Nah, acceptance kriterianya ini saat ingin melakukan pembelian, user dapat mengestimasikan biaya dan waktu pengiriman untuk pembelian merchandise-nya. Lalu ada market fit. Market fit ini fitur dasar yang harus dimiliki oleh aplikasi ini karena user story-nya berupa sebagai user dari pihak penjual, saya ingin memasarkan merchandise saya di platform khusus penjualan merchandise. Sedangkan dari pihak pembeli, saya ingin membeli merchandise yang saya inginkan tanpa perlu terganggu dengan adanya produk lain. Produk lain ini maksudnya di luar dari merchandise yang merchandise yang seperti dijelaskan di pertemuan pertama. Lalu ada acceptance kriterianya. Acceptance kriterianya dari backlog ini ialah user dapat melakukan transaksi jual merchandise yang diinginkan di platform yang bersifat eksklusif. Selanjutnya, produk backlog yang kedua ini ada search bar. Nah, dia ini user story-nya berupa sebagai seorang user, saya ingin bisa langsung membeli merchandise yang saya inginkan tanpa memperhatikan merchandise kategori lain. Jadi maksudnya dengan fitur search bar ini, user ini dia ingin langsung mendapatkan produknya tanpa perlu melihat dari home-nya lah atau nge-scroll-scrollnya lagi. Lalu ada acceptance kriterianya. Acceptance kriteria dari fitur ini ialah user dapat menemukan langsung merchandise yang ingin dibeli tanpa memerlukan banyak waktu. Lalu ada customer care. Dari customer care ini sebagai seorang user, saya ingin menyampaikan keluhan, penilaian, atau saran terhadap aplikasi MyMerch, sehingga aplikasi dapat lebih nyaman lagi untuk digunakan. Nah, acceptance kriterianya ini dia berupa user dapat mengirimkan feedback dalam aplikasi MyMerch, sehingga perusahaan yang pertama efeknya perusahaan dapat mendapatkan insight untuk pengembangan produk. Yang kedua, keluhan-keluhan yang dari para user ini bisa tersampaikan ke perusahaan. Lalu ada filter feature, yang mana sebagai seorang user, saya ingin pada beranda menampilkan kategori merchandise yang saya inginkan, baik itu berdasarkan kategori fandom ataupun kategori barangnya. Nah, kalau yang tadi search bar, karena seorang user dia ingin langsung nyari barang yang dia inginkan, kalau filter feature ini, latar belakangnya ini karena si user ini, dia belum tahu barang spesifik yang dia inginkan, tapi dia udah tahu nih, misalnya kalau dia mau nyari dari band ini atau dari merchandise yang anime yang dia inginkan, dia udah tahu, tapi dia belum tahu jenis barang spesifiknya seperti apa. Nah, acceptance kriterianya ini, user dapat memilih isi tampilan beranda pada saat melakukan pembelian barang berdasarkan kategori. Untuk backlog selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Inti. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham. Selanjutnya adalah card, promotion banner, dan referral code, di mana ini merupakan produk backlog yang memang could have, gitu, things that are nice to have. Nah, di card ini user story-nya yaitu sebagai seorang user, saya ingin mengumpulkan merchandise yang saya ingin beli dan melakukan pembayaran sekaligus. Nah, ini jadi dasarnya dari sana, kemudian acceptance kriterianya, fitur ini dapat menyimpan barang dan mengumpulkan merchandise, kemudian nanti di check out secara bersamaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah promotion banner, di mana ini dapat memudahkan para penjual untuk mempromosikan barangnya ke user, gitu, dan user juga dapat informasi tentang merchandise-nya. Kemudian sehingga acceptance kriterianya itu
User dengan keanggotaan premium dapat mempromosikan produknya 4 kali dalam sebulan, sedangkan yang bukan merupakan anggota premium dapat mempromosikan merchandise 1 kali dalam 1 bulan. Nah, selanjutnya ada referral code, di mana dasarnya itu sebagai seorang user, saya ingin mendapatkan benefit apabila saya mengajak orang lain untuk menjadi user dalam aplikasi MyMarch, di mana akses dan kriterianya yaitu user yang referral code-nya digunakan user baru akan mendapat poin atau voucher untuk transaksi di aplikasi MyMarch. Mungkin next. Oke, nah sehingga story map-nya tuh ini ada di mana rilis pertama yaitu terdiri dari yang must have dulu, kemudian selanjutnya should have, kemudian could have, dan ada background-nya yaitu wishlist, new product, dan in-app ads. Mungkin selanjutnya boleh ke Kak. Berdasarkan story map yang telah dijelaskan oleh Mbak Inti tadi kan yang pertama yang akan kita rilis pada rilis 1 itu ada customer login, ada market fit, ada payment gateway, dan shipping production. Jadi pada saya akan menjelaskan mengenai sprint progress pada papan virtual sprint pada kelompok kami. Dapat kita lihat di sini, sprint backlog kami adalah yang akan dirilis pada rilis 1 di story map, yaitu customer login, seperti yang saya bilang tadi. Dan saya mengkategorikannya dalam to do, work in progress, dan done itu berdasarkan warna label yang menunjukkan kategori dalam sprint backlog. Seperti yang sudah kita selesai kerjakan itu ada pada done, yaitu yang sudah selesai adalah desain login page dan build login page untuk sprint backlog bagian customer login. Kemudian yang telah selesai juga ada desain market fit page, dan yang masuk dalam work in progress itu ada test login page, build market fit page, desain payment gateway, dan desain shipping production. Sedangkan yang belum kami kerjakan dan yang kami rencanakan untuk dikerjakan adalah test market fit, ada build payment gateway, test payment gateway, build shipping prediction itu ya, dan test shipping prediction. Selanjutnya, ini adalah burn down chart dari sprint yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Ini burn down chart adalah chart yang menunjukkan waktu pekerjaan yang telah dikerjakan atau yang masih bersisa terhadap waktu dalam sprint. Yang dimana pada sumbu Y ini menunjukkan total pekerjaan yang akan dikerjakan selama sprint, dan pada sumbu X itu waktu dalam sprint, yaitu kami mengambilnya dalam seminggu atau 7 hari. Dapat kita lihat ini yang garis oranye itu adalah ideal trend, berarti waktu yang ideal untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu sprint tersebut. Dan sedangkan yang biru adalah itu waktu yang aktual yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu sprint. Dapat kita lihat pada hari ke-2 dan hari ke-7, waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam sprint itu lebih lama atau melebihi estimasi dari waktu yang telah disepakati. Sedangkan pada hari ke-3, ke-4, dan ke-5, itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat dari waktu estimasi yang telah disepakati di awal. Secara overall, berdasarkan burn down chart ini, kami berhasil menyelesaikan pekerjaan yang telah direncanakan dalam sprint pada akhir hari sprint, yaitu pada hari ke-8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Inti. The next sprint. Jadi kan selanjutnya, ini perencanaan selanjutnya itu di mana sebenarnya ini yang step selanjutnya itu search bar, customer care, sama filter kayak gitu. Untuk user story-nya itu, saya ingin langsung membeli merchandise yang saya inginkan tanpa memperhatikan merchandise kategori lain. Dan asal kategorinya, user dapat menemukan langsung merchandise yang ingin dibeli tanpa memerlukan banyak waktu. Kemudian customer care itu, saya ingin menyampaikan keluhan, penilaian, atau salah terhadap aplikasi MyMarch sehingga aplikasi dapat lebih nyaman lagi untuk digunakan. Jadi ini bisa dapat feedback untuk upgrade MyMarch. Kemudian filter feature-nya ini harapannya user dapat memilih isi tampilan Belanda pada saat melakukan pembelian barang berdasarkan kategori. Mungkin next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Aku kembali lagi ke Mas Irham. Ya,
Begitulah hasil dari presentasi kami. Sekiranya kalau ada masukan atau pertanyaan, bisa langsung ditanyakan atau diberikan. Oke, siap, mantap, keren. Yang aku suka dari tim ini adalah detail ya. Mantap. Karena walaupun ya elemen desainnya paling nanti cari template dari Figma aja ya. Siap, Mas. Iya, pokoknya masih harus report lagi ya. Yoi, keren. Dari aku sih cukup, udah bagus semua. Lanjut, kalau teman-teman ada yang mau bertanya silakan ya. Nah, ini menarik nih, dia bisnisnya adalah merchandise untuk bagi teman-teman yang belum datang ya di pertemuan pertama kemarin. Ini bisnisnya merchandise, ada 4 kategori sih kalau nggak salah kemarin ya. Ada K-pop, terus Iya. ada apa lagi? Anime, novel, dan film. Nah, ya ada anime, ada novel, ada film gitu. Ini kebetulan juga lumayan ini ya kalau dari prospek bisnisnya. Paling memang kalau challenge-nya itu ya kemarin ya, intellectual property ya paling gitu. Untuk yang individual seller ya berarti ya. Kalau yang resmi harusnya sih nggak masalah. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada mungkin silakan wakilan ditutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas saran dan masukannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.